visi ya, visi dari human capitalnya Pak berarti ya. Oke. Memang gak apa-apa kok, santai, mikir juga boleh kok. Nah, memang harus mikir. Halo teman surveyor, kembali lagi di Cerita Geometri, inspirasi untuk teman surveyor di seluruh Indonesia. Kan kamu tahu nih ketika saya buka, bang, nih loh masalahmu. Kok masih oke? Karena ada yang enggak juga kan? Ya. Yang bikin masih oke Pak, ternyata yang bikin masih oke adalah perasaan atau menyadari bahwa ternyata saya bisa survive di masa-masa awal saya di geometri yang sebelumnya SR-nya belum teratur itu. Gitu. Jadi saya ngerasa pada saat SR-nya saat HR-nya belum seterbentuk itu, saya masuk dan saya coba untuk membentuk. Ternyata saya survive di situ. Saya merasa bisa, saya bahkan enjoy. Gitu. Oke, saya akan sedikit ke anomali yang lain nih gini. Saya meyakini orang itu keluar bukan karena perusahaan. Misalnya dalam satu perusahaan dia resign itu bukan karena perusahaan, tapi karena bosnya. Karena bosnya sebikin stres itu biasanya. Atau mungkin secara kredibilitas dan kemampuan si staff itu merasa dia lebih hebat dan bosnya nggak selayak itu memimpin, terus dia keluar, biasanya gitu. Kamu di geometri ada yang mendukung itu nggak? Mendukung apa tuh? Maksudnya yang mendukung keputusan kamu lanjut, karena kalau atasannya bikin rudet, itu menjadi bagian dari yang mendukung keputusan kamu lanjut atau enggak? Sangat iya Pak, karena ya itu tadi ruang yang tadi saya bilang, ruang yang saya dikasih untuk saya berkembang itu adalah salah satu bukti dari atasan yang sangat support. Gitu. Kalau atasan nggak support, masa nggak akan dikasih ruang sih Pak menurut saya ya. Karena kalau atasannya dalam tanda kutip jadi nggak di kantor kan, di luar kantor nggak ada ruangan. Tetap ya, bukan ruangan itu ya. Jadi kalau si atasannya ini akan diktator gitu ya Pak ya, akan yang membatasi, ya ruang itu nggak akan ada. Gitu. Jadi karena tadi saya bilang saya dikasih ruang yang sangat luas gitu, itu adalah bukti bahwa atasan saya itu support gitu. Bapak tuh support. Saya bukan. Pak Wisnu. Ada kan transisinya dengan Wisnu juga kan? Iya betul. Dengan Pak Julpan, transisinya dengan tim yang handle sebelumnya. Mereka bantu? Sangat bantu Pak. Enak? Sangat. Pokoknya nggak ada hal yang mempressure saya gitu Pak. Ini teman-teman ya, kalau dari perspektif teman-teman surveyor ya, saya kira ini bisa diambil dari sisi bagaimana jenjang karir dan peluang teman-teman di dunia perusahaan, di korporasi ya, di perusahaan itu sebetulnya terbuka. Dan bagi teman-teman yang merasa secara keilmuan surveinya masih kurang, atau mungkin di luar bidang survei juga ternyata memungkinkan. Di geometri apalagi sangat terbuka ya kalau di geometri. Di geometri apalagi banyak yang bidangnya lain-lain masih memungkinkan gitu untuk jadi bagian dari dunia industri geospasial Indonesia gitu. Dan mungkin ini terkait apa ya? Terkait ke industrinya ya, ke geospasial, industri survei. Kamu nangkap peluang di industri ini nggak? Atau masih nggak ngerti? Ada nggak yang kamu tangkap selama setahun ini geometri, ada peluang nggak? Geometrinya atau? Iya, geometri di bidang industri survei. Kan gini ya, kalau jualan kain ini pastilah dipakai ya, bikin baju dan lain sebagainya. Nah, ketika di industri survei ini, kamu ngelihat atau nggak nyangka kok bisa ada yang jualan kayak gini? Ini dari point of view kamu lah, nggak apa-apa, open aja. Lebih ke yang kedua sih Pak. Apa? Nggak nyangka ternyata ada industri.
Terus lihat geometri growth gimana gitu? Menurut kamu peluangnya memang seada itu atau memang keajaiban? Nah iya ya Pak, ternyata kan saya tuh bener-bener apalagi ini kan secara keilmuan ya Pak, kebanyakannya tadi teknik ya Pak ya, kalau misalkan yang linear gitu ya. Nah saya tuh sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan dunia perteknikan. Enggak ya? Iya sama sekali enggak, karena itu kan kalau dari SMA-nya mau ke teknik kan harus dari IPA ya Pak ya. Nah dari SMA tuh saya memang sangat menghindari hitung-hitungan. Jadi Ternyata kita yang ngitung juga. jadi saya IPS banget dari SMA gitu, kuliah juga sosial gitu kan Pak. Jadi sangat tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya teknik-teknikan gitu. Tapi ternyata ada industri ini gitu, dan ternyata ya geometri bisa berkembang gitu di industri ini gitu ya Pak ya. Dan ternyata memang peluangnya besar sih Pak ya, kalau dilihat-lihat mah gitu ya. Customernya banyak gitu, penjualan juga selalu ada gitu. Jadi tapi untuk melihat peluang apakah geometri akan seperti apa berkembangnya nanti, sejujurnya saya belum bisa ngelihat. Kamu harus saya bawa ke Kalimantan. Karena ke lapangan ya, kalau ke lapangan mungkin ke Indonesia karena kita kan support positioningnya support ke industri tertentu gitu. Oke, nggak apa-apa. Cuman gitu ya. saya gini sedikit getes Rara tentang visi HC ya. Human Capital. Kira-kira keputusan apa satu keputusan Human Capital yang ke depan paling menentukan masa depan geometri kira-kira menurut kamu? Waduh. Ini berat-berat. Waduh. Berat-berat gampang. Karena udah dikasih gambaran juga kan secara visinya. Cik, menurut kamu gimana? Aduh. Ada satu keputusan HC dari segi program ataupun dari kedivisian yang bisa menentukan kesuksesan geometri, kira menurut kamu apa? Bisa berupa program atau berupa apa? Oke. Apa ya? Visi ya. Visi dari human capitalnya Pak berarti ya. Oke. Memang gak apa-apa kok, santai, mikir juga boleh kok. Nah memang harus mikir. Susah lagi ya. Aduh. Ini jam 10 aja belum ya Pak ya? Belum kan, kamu ada acara lagi jam 10. Jam 10 aja belum udah disuruh mikir gitu ya. Sebenarnya ya Pak, yang visi human capital yang akan berpengaruh besar gitu ya Pak ke geometri ke depannya, menurut saya visi kita mau mengembangkan tim dari dalam. Itu Weh, mantap jawabannya. Jadi yang menurut kamu bisa membuat geometri itu bisa berhasil keputusan untuk mengembangkan SDM dari dalam gitu. betul. Why? Karena saya kan banyak nyari juga Pak ya, banyak ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama HR gitu Pak. Keputusan untuk meng-hire seorang profesional yang memang udah bekerja di bidang itu dalam waktu yang cukup lama, itu tuh nggak melulu bisa mensukseskan apa yang dicapai sama company-nya kok gitu. Karena justru tidak mendiskreditkan siapapun, tapi justru kadang ada pihak-pihak yang merasa dia udah punya pengalaman, dia udah punya ilmunya tuh, justru ngerasa banyak kok perusahaan yang mau menerima saya gitu. Jadi dia akan tingkat loyalnya tuh tidak akan sebesar orang-orang yang kita build dari dalam gitu ya Pak. Jadi justru menurut saya dengan kita mau nge-build tim dari dalam, itu bisa meningkatkan loyalitas tim ke depannya, yang kita juga bisa bentuk tadi visi misinya itu dari dalam lebih sama kita. Mantap, Gitu. tap. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Satu pertanyaan itu memang agak challenging nih satu. Oke. Geometri, teman surveyor.